Saya ini dulu jahat karena sudah disakiti, ditindas. Bayangkan saudara saya 4 tahun diperkosa bapak tiri saya, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Tapi bisa mengampuni, hak saya diambil. Tanggal 19 bulan 11 tahun 2011 sampai tanggal 9 bulan 12 saya mengalami pendarahan. Hampir lebih 3 minggu. Tiap hari saya pendarahan. Lalu teman saya berkata, coba kamu periksa Mama Gedi ke dokter, siapa tahu dulu saya penyakit miom, ada juga yang bilang kista, ada yang bilang kanker katanya. Masa sih Tuhan saya mengalami penyakit itu lagi, saya bilang. Di tanggal 19 bulan 11 itu awal saya pendarahan. Pas pula itu hari ulang tahun anak saya yang ke-10 tahun. Di tanggal 25 saya periksa ke rumah sakit Porsea. Saya dinyatakan dokter penyakit kista dan harus operasi. Lalu saya kurang percaya. Tuhan, masa apa saya kista? Saya bilang, apa yang terjadi dalam hidupku? Tuhan, aku udah lahir baru dan aku selalu berusaha Tuhan hidup melakukan firman-Mu, tapi kenapa harus begini? Saya bilang, apa yang salah dalam hidupku Tuhan, perbaiki aku. Saya bilang, apakah Tuhan penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu atau kutuk dalam hidupku? Atau ada yang harus saya ubah dalam hidupku lagi supaya aku lebih bertobat lagi, saya bilang. Karena saya ingat firman Tuhan, ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, ada kan itu muridnya berkata, Tuhan, kenapa ini buta ini Tuhan, katanya. Lalu saya di situ introspeksi diri. Di tanggal 25 itu juga, paginya itu saya ke rumah sakit Porsea. Saya dinyatakan positif kista dan harus operasi karena bisa fatal. Sebenarnya dibilang itu ganas. Lalu saya pergi ke dokter Sahab Siburian di Balige. Dia menangani di rumah sakit Balige. Saya pergi ke kliniknya, saya bawa bukti ini semua. Ada di sini buktinya. Ini foto, ini hasil scan dari rumah sakit, dari dokter klinik Sahab Siburian yang bekerja di rumah sakit Balige. Jadi kista itu saudara, inilah yang mau diangkat. Di bagian sebelah kanan, ovarim sebelah kanan, dinding rahim, tapi di bagian luar. Dikatakan dokter ini penyakit kista kantong coklat. Dan waktu saya mengalami pendarahan itu sakitnya itu luar biasa. Di sini saya semua sakit. Dan setelah itu saya nggak percaya. Tuhan, apakah ini nyata Tuhan? Kista? Kenapa Tuhan, saya bilang. Lalu saya berdoa sama Tuhan, saudaraku. Tuhan, dulu saya penyakit kanker di tahun 2014 Kau menyembuhkan saya. Engkau Tuhan menyembuhkan saya. Berapa itu Tuhan kista daripada kanker? Kanker lebih parah daripada kista, saya bilang. Inilah yang dari Porsea, rumah sakit Porsea, hasil scan-nya.
kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya. Jadi semua saudara, anda saudara, jangan pernah takut menopang pelayanan, karena ada berkat yang disediakan Tuhan yang lebih besar apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah takut berkorban. Ketika saya bernajah sama Tuhan, Tuhan, berapa uang operasi, saya bilang. Katakan 20 juta. Kata saudara saya, oke Tuhan, saya pakai BPJS. Saya berdoa sama Tuhan. Segala biaya pengobatan Tuhan, biaya operasi saya persembahkan untuk kemuliaan-Mu, saya bilang sama Tuhan. Saya ajarkan. Waktu itu kami ibadah di La Versa. Penggempalaan kami Pak Tabrik 5 juta. Saya udah bawa uang 15 juta, 16 juta saudara. Tuhan, sekata-kata pun, sepatah kata pun disampaikan hamba-Mu Tuhan, penyakit kista disembuhkan. Saya akan berikan ini langsung ke tangan hamba-Mu, saya bilang. Tapi saya menunggu tidak ada. Oh, tapi Tuhan berkata sama saya. Tuhan Yesus langsung berkata lewat Roh Kudus, bukan untuk dia. Ada lagi hamba-Ku yang lebih membutuhkan. Saya sabar, tetap berdoa. Di saat kita gak ada lagi pengharapan untuk sembuh, kita menyerah total sama Tuhan. Disitulah Tuhan membalikkan keadaan. Saya udah frustasi. Tuhan, bagaimana Tuhan kalau saya nanti operasi? Tuhan, bagaimana kesaksianku yang selama ini Tuhan, terhadap keluarga, terhadap saudara, terhadap tetangga Tuhan, sama dengan saya mempermalukan nama-Mu. Saya tidak mau Tuhan menceritakan penyakit saya ini hanya kepada orang tertentu saja Tuhan, saya bilang. Bahkan dukun bertobat loh, kami layani. Sejauh mana hati saudara melayani Tuhan, mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah menjadi terang? Dukun bertobat. Walaupun adik saya menjadi dukun, adiknya bapaknya si Gibi, saya menangis. Tapi tadi malam saya berpernah, saya injek itu cawannya. Saya injek pisaunya di bawah kaki. Karena ada lagu pujian, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus ada kuasa, kan ku injak-injak kuasa iblis. Di tanggal 9 kami pergi ke rumah sakit, ke dokter klinik Eka Samuel di Siantar. Kami udah pasrah, aku udah bawa uang untuk operasi. Kami udah bawa semua perlengkapan untuk operasi. Sudahlah Pak, mungkin ini jalan terbaik, aku harus introspeksi diri, mana yang kurang. Mungkin ini membuat saya akan lebih rendah hati lagi, saya bilang sama Tuhan. Sama suamiku juga saya bilang, kalau ada yang salah saya minta maaf. Kita nggak tahu kan saat operasi kita mati kan menyelesaikan masalah. Coba ayo, orang yang gak berdamai, gak ada bagian di surga. Musuh aja dibilang Tuhan kita kasih makan. Dan saya mempraktekkan firman Tuhan itu. Di saat saya perdarahan, orang yang menghujati saya, menyepelekan saya, datang ke rumah satu mobil. Orang itu hamba Tuhan lagi loh. Kalau orang-orang preman ya emang itu kehidupannya. Coba kalau hamba Tuhan kita dimaki-maki, kita direndahkan, bagaimana? Pasti kita, masa hamba Tuhan kayak gitu, tapi kita tetap melakukan bagian di hadapan Tuhan. Amin saudaraku, jadi jangan pernah sakit hati sama hamba Tuhan. Jangan pernah, siapapun itu tetap mengampuni. Kita usahakan cari perdamaian. Kalau dia nggak mau berdamai, terserah. Yang penting urusan kita sampai ke Tuhan. Hati kita sudah plong, tidak ada lagi hutang kita di hadapan Tuhan. Saya dulu banyak saya maki saya nggak peduli. Jujur ya, hidupku penuh dengan ketertindasan, aniaya. Di hadapan Tuhan saya bersaksi. Jujur, saya katakan, saya ini dulu jahat karena saya disakiti, ditindas. Bayangkan saudara saya 4 tahun
memperkosa bapak tiri saya mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Tapi bisa mengampuni. Hak saya diambil. Iya. Tapi ketika kita melepaskan kasih seperti Kristus mengasihi kita, apa yang kita inginkan akan disediakan Tuhan yang lebih dari yang kita pikirkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih dari yang kita pikirkan. 4 tahun saya diperkosa. Kayak Joyce Meyer. Tapi dasar dipakai Tuhan. Percayalah, apa yang ditolak manusia, apa yang tidak diperhitungkan manusia, itu yang dipakai Tuhan. Jadi jangan pernah minder melayani Tuhan. Tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, supaya tidak kecewa. Karena saya pun dulu banyak kekecewaan dalam hidup saya. Manusia rusak dulu saya. Dulu saya jadi sudah merokok, minum tua. Suami saya nggak minum tua itu waktu belajar. Justru saya yang menikah sama saya. Ayo Pak minum. Coba. Saya dulu jualan di pasaran, semua orang pasar kenal. Tapi ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sampah pun botol bisa didaur ulang di hadapan Tuhan. Jadilah mutiara, jadilah emas. Jadilah mutiara, jadilah emas. Kemanapun dibuang emas tetap emas. Jadi di tanggal 9 saya pergi ke Besiantar sama suami untuk periksa lagi, untuk mau operasi. Tuhan, saya sudah pasrah Tuhan. Mungkin saya akan lebih lembut lagi, saya bilang. Karena saya manusia temperamen. Nampak ya Pak ya? Iya, tapi itulah dipakai Tuhan. Seperti Petrus. Sekali ditangkap Tuhan langsung melayani Tuhan. Melayani gak harus di mimbar. Apapun pekerjaan saudara, mau di dalam angkot, sampaikan firman Tuhan. Mau kita di pasar, sampaikan berkat, sampaikan firman Tuhan. Dimanapun kaki kita berpijak, tabur firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus nggak selalu melayani di mimbar. Tuhan Yesus bisa kita hitung berapa kali Tuhan Yesus di mimbar ya Pak ya. Dia pergi kemana? Ke pantai, ke pasar, ke tempat-tempat dari mana saja Pak. Tuhan Yesus pergi dia sehingga menjumpai orang-orang yang frustasi. Iya kan saudara? Jadi waktu di Siantar saya diperiksa, lalu dokter Eka bilang, oh sebelum itu pagi-pagi saya ke Siantar, saya sama suami mendaftar ke kliniknya dokter Eka. Kalau dia yang memeriksa kita, otomatis dia juga nanti yang membuat rujukan ke rumah sakit. Saya sudah dibikin ke rumah sakit Horas Insana. Waktu belum datang dokter Eka di situ, kami pergi ke Ramayana. Kami berjumpa, sekalipun penyakit ada, kami tetap melayani Tuhan. Jadi apapun pergumulan tetap menyala-nyala roh di dalam Tuhan. Sampai mati, kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi setelah kami pergi dari Ramayana, kami ke Pajak Horas. Kami jumpalah seorang hamba Tuhan. Kami didoakan. Siapa namamu Ina? Katanya sama saya. Ibu Yeni, saya bilang. Saya didoakan. Waktu saya didoakan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah hamba Tuhan? Apakah ini hambamu Tuhan yang mendoakan saya akan sembuh dan memberikan ajar saya ini kepada dia Tuhan? Kepada beliau saya bilang sama Tuhan, yes, kata Tuhan. Waktu itu hamba Tuhan ini berkata sama saya, Inang itu dibilangnya, Mama Gaby jujur ya, kami nggak punya uang, kami mau melayani Tuhan begini, bla bla bla. Katanya panjang lah itu ceritanya. Lalu saya berkata, waktu saya didoakan, saya mengalami kuasa aliran Roh Kudus dari ujung kaki saya sampai kepala. Saya bilang,
saya merasakan ada yang keluar dari hidup saya, dari dalam tubuh saya. Saya mengalihkan aliran kuasa Roh Kudus, saya bilang. Tiba-tiba pendarahan saya berhenti, Bu, Pak. Lalu saya bilang sama suami, Pak, kok ada yang aneh ya? Biasanya ini panas, sakit, saya bilang. Sama anak suami langsung saya. Udahlah kita periksa lagi lah ke dokter Eka, udah waktunya untuk diperiksa. Datanglah dokter Eka, dibilangnya lah di scan ya kan Bu, saudara, dinyatakanlah bersih, tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada kanker. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersih, Bu, tidak ada kanker, tidak ada miom, tidak ada kista, kata dokter Eka. Lalu saya bilang, masa sih Pak, nggak yakin saya bilang. Karena menurut teman-teman saya Pak, seperti yang saya alami sudah angkat rahim. Saya bilang, enggak Bu, bersih kok Bu, nggak ada, jangan ibu tambah-tambahin penyakitmu, tidak ada, silakan ibu pulang, katanya. Saya jujur, enggak Pak, saya nggak yakin, tolong periksa lagi, saya bilang. Saya dimasukkan ke ruangan yang satu lagi. Maaf ya saudara ibu ya, disuruhlah buka baju, dimasukkanlah alat deteksi ke vagina. Maaf ya ibu ya, Pak ya, dimasukkan ke dalam, dimasukkan laser, apanya itu, sinar inframerah, mendeteksi. Datanglah bidannya itu, perawatnya itu semua. Setelah mereka komunikasi sama bapak itu, dibilang bapak itu lagi, Bu, capek ibu, nggak ada kista, nggak ada miom, nggak ada kanker, katanya. Kok ibu jugul kali, pulanglah ibu, jangan ibu tambah-tambahin penyakitmu. Maaf ya Bu, cuma menstruasi biasa, katanya. Waktu dokter itu berkata, saya menangis. Tuhan, baiknya Kau Tuhan, luar biasa pertolongan itu, saya katakan sama Tuhan. Tidak mungkin salah Rumah Sakit Porsia dan Badigi. Walaupun banyak berkata, siapa tahu salah itu Rumah Sakit Porsia sama Badigi, katanya. Orang saya merasakan sukacitanya, damai sejahteranya. Kesembuhan itu tiba-tiba berhenti pendarahan. Kalau saya terjadi operasi tanggal 10 sampai tanggal 10-11, mungkin saya tidak akan berdiri lagi di tempat Tuhan Kudus ini. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, thank you Lord, I love you. Jadi saudara, apapun terjadi masalah pergumulan di dalam Tuhan, di dalam hidup kita, itu hanya kesempatan kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat perkenangan Tuhan. Jangan mau dikalahkan, tapi lihatlah kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Miliki hati yang taat, hati yang haus, hati yang rindu, komitmen yang teguh, kokoh, jangan ragu, jangan bimbang. Maaf ya saudara, jujur ya, mulai dari saya lahir baru, saya bilang sama Tuhan, no Tuhan, saya tidak mau duitku untuk obat-obat. Orang Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala dokter. Coba, bagusan kan duit kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan. Ayo miliki iman seperti itu. Sekalipun diponis dokter, sekali apapun itu, kasih untuk Tuhan, topang hamba-hamba Tuhan. Jadilah apapun pekerjaan saudara, mau pengusaha, per-3-3 ya, milikilah hati pendeta. Pengusaha tapi hatinya pendeta, melayani Tuhan, topang Bapak. Jangan takut. Saya hanya pegang firman Tuhan. Ada dikatakan Tuhan di Matius ya, Matius ya Pak ya, jika kita memberi secangkir saja kepada hamba Tuhan, secangkir air dulu ya, kita nggak lepas dari upah.
Jadi jangan pernah pelit untuk pelayanan. Kasih orang gila itu makan, karena seperti itu. Kasih orang susah. Topang Bapak, topang pelayanan. Waktu saya masuk tadi, saya terus menangis. Tuhan, ku bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimana tempatmu ini? Saya langsung berkata, maaf ya Pak ya. Tapi Tuhan bilang, hatiku ada di sini. Jelas sekali Tuhan berkata, sampai saya menangis tadi di belakang seorang. Songoni doa saudara, mololau dari ibadah ke tempat dia pe. Kami selalu mengutamakan ibadah. Kalau nggak ada ibadah sampai sini, nggak mau kami bertahun baru lagi ke tempat mertua. Utamakan Tuhan. Saudara kami banyak di rumah, kami tinggalkan, nggak peduli kami. Iya, karena kita cinta sama Tuhan. Coba bayangkan ibu saudara ketika kita dimarahi pacaran sama pasangan kita. Kalau udah cinta, maaf ya, raba-raba itu jadi. Jujur aja, emang itu dulu di dunia aku dulu jahat, nakal. Jadi buat saudara-saudari, milikilah hati yang taat. Ketika kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan, mau kita menopang pelayanan, menopang hamba-hamba Tuhan, kita mau menjadi alatnya Tuhan, memperluas kerajaannya, Tuhan pasti akan mengasihi kita. Jadilah berkat. Biarlah cahayamu semakin bersinar dan bersinar, bercahaya dan bercahaya. Kita dipanggil Tuhan dari dunia yang gelap untuk menerangi. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Jadilah perpanjangan mulut Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Mari kita banyak bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Kenali panggilanmu. Karena setiap kita dipanggil Tuhan pasti ada karunia yang disampaikan, yang diberikan Tuhan. Pinomak sada talenta, 2 talenta. Jadi milikilah kapasitas yang besar-besar untuk kemuliaan Tuhan. Topang Bapak, topang pelayanan ini, karena hati Tuhan ada di sini. Saya sangat jelas tadi saya merasakan kuasa Roh Kudus Tuhan sangat ada di sini. Hati Tuhan ada di tempat ini. Waktu saya berdoa, Tuhan, bagaimana Tuhan dengan tempatmu? Hatiku ada di sini. Kalau Tuhan itu manggil aku Inang, Boru. Jadi Tuhan manggil saudara apa? Coba kita bayangkan seorang bapak manggil kita, oh Inang, oh Boru gitu. Yang namanya bapak ya, pasti yang diberikan yang terbaik untuk anaknya ya Pak ya. Jadi topang sabar. Jangan pernah ragu-ragu. Lakukan firman Tuhan. Miliki hati yang taat akan kebenaran. Topang hamba. Jelas sekali tadi Tuhan bilang, topang, aku mengasihinya. Jelas sekali tadi Tuhan ngomong gitu sama aku. Aku mengasihi hambaku. Tadi kami nggak sempat mau kesini lagi Pak. Udah mau D3 tadi kan. Tapi pulang sama suami. Enggak Pak, situ aja. Karena kuat kali dorongan Roh Kudus. Topang hamba. Topang. Roh Kudus tadi jelas berkata seperti itu. Jangan ragu-ragu. Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Jadi jangan jual mahal untuk pelayanan. Jangan jual mahal. Jangan gengsi. Jangan jual mahal. Siapapun bisanya berbuat salah. Berapa hamba-hamba Tuhan di Alkitab? Semua pernah berbuat salah. Gak ada yang sempurna.
Jadi mari saling menguatkan, bukan saling merongrong. Tahu hambanya, Tuhan sangat jelas ada berkata, Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat ada di sini, Tuhan berkenan, hati Tuhan ada di sini. Gak ada yang sempurna Bu, Pak. Jadi berdoa di sini menopang Bapak. Semua butuh topangan, doakan. Apalagi di daerah ini yang sangat kuat sekali kuasa perdukunan, Pak. Atmosfernya itu kuasa perdukunan luar biasa. Tapi ketika kita kuat di hadapan Tuhan, percaya maha musuh dena saudaraku, tidak ada serangan balik. Kalau kita menjaga kekudusan hidup, hati yang taat kepada Tuhan. Jangan percaya ada serangan balik kalau kita menjaga kekudusan hidup. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah alami. Kami sudah berkemenangan. Dukun kami bawa ibadah, diserahkannya cawannya, semua ala-alanya itu. Katanya hasil darah dari Riri Kudu, Roro Kidul, si Singamangaraja. Jadi jangan pernah takut, sebab Tuhan memberikan kita roh yang tangguh, roh yang kuat. Ya saudaraku, saya hanya itu saya sampaikan, penyakit kusta saya disembuhkan Tuhan. Ini hasil periksaan. Tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada kanker. Firman Tuhan itu harus tergenapi seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan duitmu, bukan duit orang. Dengan duitmu. Apakah firman Tuhan itu sudah tergenapi buat kita semua saudaraku? Utamakan Tuhan. Mungkin saya selama ini foya-foya ke sana. Saya ditegur Tuhan buat ini. Supaya gak pelit. Jadi jangan pelit sama Tuhan, biar jangan ditegur kayak saya. Amin saudaraku, haleluya. Jangan pelit untuk Tuhan, supaya jangan ditegur seperti saya mengalami kesakitan. Sakit, penyakit kista Bu, saudara. Sakit teguran itu, sakit. Jangan harus ditendang Tuhan dulu kita baru berubah kayak saya. Iya, saya pelit jadinya. Jadi untuk Tuhan jangan perhitungan, jangan seperti saya sampai ditegur Tuhan saya. Amin saudaraku. Kami tidak ada komunikasi dengan Bapak ya, supaya Bapak ngomong sama saya, supaya saya ngomong seperti ini. Tidak, no, tidak ada di hadapan Tuhan ya. Tapi ini realita. Topang Anda. Pegang firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan supaya tidak kecewa. Topang hamba-hamba Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan. Tuhan yang balas apa yang kita buat. Sampai tergenapi firman Tuhan. Takaran apa yang kita pakai, itu yang dipakai Tuhan untuk kita. Jadi mau bergaduh takaran tak bergaduh dengan Tuhan untuk kita. Karena itu sudah janji Tuhan. Amin. Karena itu sudah janji Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena saya sudah mempraktekkan. Saya sudah menghidupi firman Tuhan itu. Makanya saya berani bersaksi mengatakan itu di hadapan saudara. Ya, kami masih hidup ngontrak Bu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang sulung. Tahu gak ibu saudara, rumah kami besar, bertingkat. Tuhan sediakan yang terbaik. Udah itu murah lagi kontraknya. Coba. Dikasih Tuhan kan yang sulung yang terbaik. Makanya dengan firman Tuhan itu, takaran apa yang kita pakai untuk Tuhan, itu yang dipakai Tuhan untuk kita. Jadi pakailah takaran yang baik. Amin saudara. Biarpun dunia resesi, kita tetap resesi. Tuhan buat perbedaan. Seperti kami mengalami perbedaan. Walaupun di padang gurun, di tempat yang tidak mungkin,
Tuhan memberkati kita. Lewat apa? Mau tunduk dan taat dengan firman Tuhan, apa yang diajarkan hamba-Nya. Pedas firman Tuhan, tajam firman Tuhan, bodoh berisi. Udah, karena kami melakukan itu sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan. Iya, Pak Tamrin, kalau naik kampak dong kami terus kalau berjanji kita Bapak Ibu. Tapi lihat hidup kami dipulihkan Tuhan. Banyak kami mengalami mujizat demi mujizat. Iya, kami banyak mengalami mujizat demi mujizat. Dulu suami saya penyakit ginjal itu Pak, Tuhan sembuhkan tanpa operasi. Jadi itulah saya katakan, muliakanlah Tuhan dengan duit, dengan harta. Apa yang dipercayakan Tuhan, berikanlah untuk Tuhan. Jadilah emas, jadilah bercahaya dimanapun kita berada, membawa jiwa-jiwa kita komitmen di hadapan Tuhan, miliki hati yang taat akan kebenaran, supaya hidup kita penuh dengan mujizat. Hati yang taat. Kalau kita sudah taat pasti rendah hati di hadapan Tuhan. Apa pada koni dari mimbar firman Tuhan pasti langsung kita telan, karena kita tahu itu obat yang akan menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Dan ada obat namanya semua pahit. Peganglah firman Tuhan. Pedang seperti pedang bermata dua. Jadi kalau ada firman yang tajam, gak usah tersinggung. Firman Tuhan yang keras, gak usah tersinggung. Semua membawa kebaikan, membawa pemulihan. Orang ada ngaji rohana Tuhan kita. Jangan ada yang sakit hati dengan pendeta, dengan hamba Tuhan. Emang kita harus taat sama dia. Saya kan jemaat, saya taat. Jangan ada yang sakit hati dengan pendeta, dengan gembala. Dosa Tuhan lawan nanti. Iya. Amin saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, kalau ada masalah, biar Roh Kudus yang mengklarifikasi. Walaupun orang menjengkelkan, senyumin aja, doakan. Kalau orang menjengkelkan samamu, berarti tugasmu itu untuk Tuhan mendoakan dia, bukan menggosipi bukan itu. Kalau saya seperti itu dulu, tapi kalau sekarang jadi berdoanya Tuhan. Tuhan, aku kesal sama dia, Tuhan berkati dia, Tuhan ubahkan dia, Tuhan, supaya juga aku hidup damai sejahtera melihat dia, Tuhan. Kalau dia aman-aman kan kita damai kan. Jadi genaplah firman Tuhan. Kedamaian sejahtera kota, kedamaian kita juga. Itu kami di Porsea, karena ditengoknya laris Pak jualan kami, dipalang kami kiri kanan Pak, disekat karena laris jualan kami. Tapi kami mendoakan. Saking larisnya coba Ibu Bapak, di badai jual maromanu, belajar tujuan, bukan jualan paket, pulsa, minuman, jajanan anak-anak. Padahal apa yang ada di situ itunya kami buat. Tapi tengok Tuhan buat perbedaan. Sekalipun dimarahin orang itu, kami jualan tutup katanya, bahkan orang-orang dilarang. Tapi ketika Tuhan sudah membuka, jika Tuhan menggali sumur, tidak ada yang bisa menimbun. Makanya saya bilang tadi dari awal, miliki hati yang taat akan kebenaran. Jaga kekudusan hidup. Itu yang pertama. Ketika kita menjaga kekudusan hidup, kita sudah ada di lingkungan Tuhan. Terima kasih Pak ya sudah memberikan kesempatan untuk bersaksi. Saya ngomong, makasih banyak Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan.